Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama-nama lain bulan suci Ramadan serta fadilah yang menyertainya. Kalau pada kesempatan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang 3 nama lain dari bulan suci Ramadan, yaitu Syahrul Syam, bulan berpuasa, Syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan Syahrul Tilawah, bulan di mana banyak orang membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah Syahrul Tarbiyah atau Syahrul Tarbiyah. Syahrul bulan, tarbiyah itu pendidikan, bulan pendidikan. Apa yang diajarkan, apa yang dididikkan Allah kepada kita, anak-anak, Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita itu merasakan laparnya orang yang miskin dengan berpuasa. Seorang guru di kelas itu kalau ngajar, kalau hanya dengan ceramah saja tanpa ada alat bantu, maka materi yang diterima oleh guru itu mungkin hanya mungkin 15%. Kalau guru itu menerangkan materi dengan melengkapi dengan gambar-gambar, layar dan sebagainya, mungkin materi yang terekam oleh siswa itu mungkin naik sampai 25%. Tapi kalau guru tersebut mengajak siswa langsung praktek, langsung melakukan, maka materi yang terekam oleh siswa itu bisa 40% bahkan lebih. Nah, Allah itu ingin mengajarkan pada kita. Kalau hanya diterangkan, ayo berpuasa, nanti kamu akan lapar. Begitulah laparnya orang fakir miskin. Mungkin hanya 15%. Tapi Allah ingin mengajarkan kita, merasakan betul, maka kita diajarkan dengan berpuasa itu. Sehingga setelah zuhur, jam 1, jam 2 kita merasakan betul laparnya orang berpuasa, laparnya orang tidak makan. Maka kita akan diajarkan oleh Allah, seperti itulah laparnya fakir miskin. Kamu berpuasa, maka nanti pada azan maghrib kita sudah selesai, kita sudah bisa makan, laparnya juga sudah berakhir. Tapi fakir miskin belum tentu. Karena apa? Kalau mereka tidak punya makanan, maka mereka akan lapar sampai maghrib, sampai malam, bahkan mungkin besoknya mereka masih lapar. Sehingga dari pelajaran itulah diharapkan kita bisa rajin bersedekah, ringan tangan untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang disebut dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Yang kedua adalah Syahrul Ibadah, bulan di mana kita banyak melakukan ibadah. Bulan di mana kita meningkatkan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu mungkin sebelum bulan Ramadan mungkin kita hanya sholat fardu saja. Tapi sekarang kita memberikan tambahan dengan sholat sunnahnya. Mungkin kita jarang melakukan sholat malam. Sekarang kita melakukan sholat malam, sholat tarawih itu. Makanya rajin ibadah. Kalau dulu mungkin kita jarang baca Quran, sekarang kita rajin baca Quran. Itulah Syahrul Ibadah. Ya. Yang ketiga adalah Syahrul Rahmah. Ya, bulan kasih sayang, bulan penuh dengan rahmah. Anak-anak, ada seorang sahabat bertanya kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bagaimana kita ini bisa mendapatkan pahala yang banyak seperti umat-umat yang lalu? Mereka itu hidupnya ratusan tahun. Ya, kita tahu Nabi Nuh itu bertemu dengan umatnya saja 950 tahun. Sedangkan kita ya Rasul, ya umatnya Muhammad berapa? 60 sampai 70 tahun umatnya Muhammad. Lalu bagaimana ya Rasul kita bisa menyamai umat-umat yang terdahulu? Apa kata Rasulullah? Kalau bahasa kita, jangan khawatir, kata Rasul. Allah itu menciptakan sebuah bulan. Di bulan itu setiap ibadah sunnahnya
nilainya sama dengan ibadah fardu di luar bulan itu. Ya, maksudnya bulan itu adalah bulan Ramadan. Ya, ibadah sunnahnya pahalanya sama dengan ibadah fardu atau ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan ibadah wajibnya itu nilainya sama dengan 70 kali. Berapa kali? 70 kali ibadah di luar Ramadan. Jadi kalau tadi kita melakukan sholat subuh, kita awali dengan 2 rakaat sebelum subuh. Maka 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya sama dengan 2 rakaat sholat fardu di luar Ramadan. Kita melakukan sholat subuh, ya sholat subuh, maka berjamaah, maka pahalanya itu sama dengan 70 kali subuh di luar Ramadan, masih dikalikan 27 kali karena kita berjamaah. Jadi kalau ini lepas begitu saja, tidak diambil kesempatan, maka sia-sia. Nah, yang terakhir kata Rasulullah, dan di bulan itu ada sebuah malam yang nilai ibadahnya khair min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ingat loh ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi apa kata Allah? Khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa waktunya? Allahu a'lam. Berapa kali lipatnya? Allahu a'lam. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Sehingga anak-anak sekalian, kalau kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan masih belum sungguh-sungguh beribadah, rugi. Ya, semua pintu ampunan dibuka oleh Allah, sehingga Ramadan disebut juga dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ya, semua doa diijabah oleh Allah, sehingga Ramadan disebut juga dengan syahrul ijabah, bulan di mana semua doa dikabulkan. Maka memohonlah ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Maka memohon doalah kepada Allah di bulan Ramadan. Apapun doanya, insya Allah dikabulkan. Sekali lagi, jangan sia-siakan ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Anak-anak, doakan orang tua, doakan keluarga, doakan siapapun orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah dari satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, pintu yang Allah siapkan untuk orang-orang yang rajin beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.